Desa yang Menghilang. Tahun 1998, Rendra, seorang jurnalis lepas asal, Ternate, menerima kabar aneh dari nelayan di pesisir Halmahera. Mereka bersumpah melihat cahaya lampu-lampu seperti dari sebuah desa di sebuah teluk terpencil yang menurut peta resmi hanyalah hutan lebat. Awalnya, Rendra mengira itu sekadar cerita mabuk nelayan. Namun, cerita itu selalu sama. Setiap malam bulan purnama, lampu-lampu itu terlihat, suara gamelan terdengar samar, dan bau wangi bunga kenanga terbawa angin laut. Rendra memutuskan menyelidiki. Ia ditemani dua rekannya, Taufik, seorang fotografer, dan Roni, mantan marinir yang hafal wilayah pesisir. Perjalanan dimulai sore hari, menembus ombak dengan perahu kayu kecil. Laut sore itu tenang, tapi burung-burung camar yang biasanya berterbangan di atas air tiba-tiba menghilang begitu mereka mendekat ke teluk. Begitu memasuki teluk, angin laut berubah menjadi dingin menusuk. Pohon-pohon bakau di tepi pantai terlihat seperti siluet manusia yang melambai. Saat malam turun, dari jauh mereka melihatnya. Deretan lampu minyak berkelip dan suara gamelan bercampur nyanyian perempuan. Rendra yang awalnya skeptis mulai merasa merinding. Mereka berlabuh dari pantai. Terlihat jalan tanah menuju perkampungan. Anehnya, tanahnya kering, padahal baru saja hujan deras. Aroma bunga kenanga makin kuat. Rumah-rumah panggung dari kayu tampak berjajar rapi, dan penduduknya memakai pakaian adat lama yang tampak seperti dari abad lalu. Para perempuan membawa nampan berisi kue tradisional. Para lelaki duduk merokok dengan pipa bambu. Semuanya tersenyum, tapi matanya kosong. Seorang wanita tua menyambut mereka. "Selamat datang di desa Tanjung Seram," katanya. Rendra langsung tersentak. Ia tahu nama desa itu tercatat dalam arsip kolonial desa yang seluruh penduduknya hilang tanpa jejak tahun 1923 akibat wabah misterius. Ia mencoba menanyakan kabar, tapi wanita tua itu hanya menjawab, "Kami selalu menunggu tamu." Taufik mencoba mengambil foto. Aneh, kameranya berfungsi, tapi setiap kali memotret, hasilnya hanya terlihat kabut putih. Roni mulai gelisah. Ia berbisik ke Rendra, "Kita harus pergi sekarang. Tempat ini bukan dunia kita." Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Semua penduduk yang tadinya tersenyum kini menatap mereka tanpa ekspresi. Udara terasa berat. Aroma kenanga berubah menjadi anyir darah. Tanah di bawah kaki mereka terasa basah. Dan ketika Roni melihat ke bawah, ia menjerit. Itu bukan tanah, tapi lapisan tipis di atas lumpur yang dipenuhi tengkorak manusia. Wanita tua itu mendekat. Wajahnya mulai berubah pucat seperti mayat. Matanya menjadi hitam seluruhnya. "Kalian sudah masuk, tidak ada jalan keluar." Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah pantai. Tapi jalan yang tadi mereka lalui kini berubah menjadi lorong sempit di antara pohon bakau yang melilit seperti akar hidup. Suara tawa penduduk terdengar di belakang mereka. Makin lama, makin dekat. Ombak laut terdengar, tapi setiap langkah terasa seperti tidak membawa mereka mendekat. Roni akhirnya memotong akar bakau dengan parang, dan cahaya bulan purnama
menembus kabut. Mereka berhasil melompat ke perahu. Begitu layar perahu dibentangkan, teriakan wanita tua itu menggema di seluruh teluk, membuat telinga mereka berdarah. Saat perahu menjauh, desa itu perlahan memudar, seperti kabut yang menguap di udara. Keesokan harinya, mereka kembali bersama nelayan setempat untuk memastikan. Tapi teluk itu kini hanyalah hutan bakau lebat, tanpa jejak desa, tanpa jalan tanah, tanpa rumah kayu. Hanya aroma kenanga samar yang terbawa angin. Rendra menulis artikelnya, tapi tak satu pun media lokal mau memuatnya. Alasannya sama. Desa Tanjung Seram adalah bagian dari daftar hitam, lokasi-lokasi yang tidak boleh diberitakan karena dipercaya sebagai wilayah perbatasan dunia manusia dan dunia roh. Sampai Rendra meninggal tahun 2010, ia selalu berkata kepada anaknya, "Kalau suatu malam kau mencium bau kenanga di tepi laut, jangan ikuti, karena di sana mereka masih menunggu tamu."